aku. Kamu mau nggak? Saya sendiri menyadari kelemahan saya adalah tidak bisa dekat dengan wanita secara berlebihan. Ayo, ya asal kamu jangan malu aja nonton aku. Ngapain juga malu, nggak kali orang mau belajar kok. Teman-teman, aku ke perpustakaan dulu ya. Oh iya, hati-hati ya Sil ya, dah. Sehingga peluang itulah maka saya manfaatkan untuk bagaimana caranya hidup tidak sebagaimana yang Tuhan izinkan untuk dilakukan oleh pasangan yang belum suami istri antara pria dan wanita. Permisi, Bu. Iya, silakan. Ketika saya selesai berbuat dosa, ada begitu banyak kemalangan, kesusahan, dan kejadian itulah yang membuat saya hidup sangat terpuruk. Maaf ganggu. Saya sedang mengumpulkan data untuk skripsi saya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya udah, langsung aja. Baik Bu, saya ambil recorder saya dulu ya Bu. Oke. Kenapa? Tuh, maaf Bu, sepertinya recorder saya ketinggalan Bu. Terus bagaimana? Saya tuh pakai tulisan braille aja ya Bu. Aduh, kayaknya itu bakalan lama ya. Saya masih ada janji dengan orang lain nih. Bagaimana kalau kita pending aja dulu lah? Ya udah deh kalau gitu Bu. Makasih ya Bu. Uang skripsi dan sidang tidak bisa keluar bulan ini. Mohon bersabar. Kemana kau, Mas? Saya mau ke Otista, Pak. Aduh, salah angkot nih. Naik yang 16 ya. Turun sini, saya mau pulang. Ketika saya hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, kondisi itulah yang mengintimidasi, yang membuat jiwa semakin lama semakin tertekan dan tidak bisa keluar. Woi San, kusut banget sih. Ini aku Lola. Lola. Iyalah, aku lagi pusing banget. Uang skripsi belum cair. Terus tadi waktu mau wawancara Bu Agnes, recorderku pakai acara ketinggalan segala. Aduh. Yaudah, kita di kosan aku aja ya. Kamu ya? Yuk. Ih, Son, kamu ngapain masih di luar? Ayo masuk. Kita tolong yang lain. Cepet, ayo. Jadi semuanya lost control dan malam itu saya masih hidup dalam dosa. Saya punya riwayat penyakit asma dan asma saya pada tanggal 24 malam itu kumat dan tidak ada orang satupun di situ. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian itu hampir dekat. Kak Isun kenapa Kak? Kak belum ambilin obatnya Kak. Membuat kita takut karena seolah-olah kita diperhadapkan dengan orang yang sudah mau pergi, seperti itu. Akhirnya dia menolong saya, memberi obat asma saya, dan dia memberi minum, dan dia pijit, dan saya bisa bernapas dengan lega.
Tetapi Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia. Peristiwa itulah yang membuat saya kembali melihat, merasakan hidup ini milik Tuhan. Maka Titus 3 ayat 5, hanya Roh Kudus yang mampu membuat orang berubah. Dan dia bisa pakai cara apa saja untuk merubah anaknya yang dicintainya. Makanya saya malu sama Tuhan. Karena memang udah gak layak sebenarnya. Gak layak. Kaison, ngapain bengong sendirian di sini? Enggak apa-apa. Ini cuma bingung aja ngadian skripsi. Kenapa bingung, Kak? Ya soalnya nggak ada yang bantuin baca. Oh, masa nggak ada yang bantuin baca? Sini aku bantu baca. Christina Silva hadir di saat yang tepat untuk menjadi mata buat saya yang ada mata tapi tidak berfungsi. Saya banyak membantu beliau itu fokus dalam hal pengetikan, membacakan buku, dan juga kami banyak mengelilingi perpustakaan-perpustakaan untuk melengkapi dari skripsi Bapak Ritson. Tidak ada lagi keberanian untuk melukai hati Kristus. Dan kalaupun ada keinginan itu, saya selalu minta Roh Kudus beri kekuatan saya untuk menolak dosa. Karena saya nggak kuat sebenarnya. Saya nggak kuat. Untuk melengkapi data riset tentu melakukan kajian library. Kemudian yang kedua adalah mengambil sampel, mengambil data-data dari lapangan. Melakukan riset kepada salah satu lembaga yang menangani penyandang disabilitas. Semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Enaknya tunanetra tuh gini, selalu ada aja yang bantuin. Udah, Kak, buruan nih, masuk. Semangat ya. Oke, siap. Oh iya, pokoknya kalau aku lulus, ntar kamu aku nikahin lo ya. Dan akhirnya termasuk Tuhan sangat mengasihi saya dengan mengizinkan karya ilmiah saya adalah karya ilmiah yang terbaik di antara 45 mahasiswa yang ada pada saat itu. Saya sangat bersyukur dan sangat menikmati karya-karya Kristus dalam hidup saya. Saya dapat menikah dengan Christina Silva yang tidak tunanetra tapi sarjana. Dia sangat ikhlas dan tulus untuk mendampingi hidup saya. Sangat bertanggung jawab kepada istri dan anaknya dan juga komitmennya karena semua dilandasi oleh karena rasa takut akan Tuhan. Saya dan Christina Silva dan teman-teman lainnya bisa diizinkan untuk mendirikan lembaga pelayanan Yayasan El Safan yang menampung 45 anak tunanetra dan tunanetra ganda. Saya sangat bersyukur karena karya kreasi Allah, saya bisa menikmati kehidupan sebagai pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kesetiaan yang sejati dan pertolongan Roh Kudus, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya Ritson Manyonyo. Kalau saya bisa hidup diubahkan oleh Tuhan, maka peluang besar itu pun dapat terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, setia sampai mati, bersyukur selama-lamanya, dan tetap bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena tanpa Dia saya tidak bisa hidup seperti ini.